kami di sini sedang melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Masudi Alamsyah. Saya sendiri, Yunita Hilwa Azahra, NPM-nya 2018-415-00053 dari kelas S7A. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman saya yang lain yaitu Itin. Perkenalkan, nama saya Christine Alfionita Ledo, NPM 2018-415-00162 dari kelas S7A. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NPM 2018-415-037 dari kelas ekstensi X7B dan Y7B. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutia Wandasari, NPM 2018-415086 dari kelas S7A. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Frida Nurhayati dari kelas R7B, NPM 2018-415-104. Terima kasih. Kita sekarang sudah bersama guru biologi dari Madrasah Sanawiyah Asnawiyah. Sebelumnya silakan Bapak memperkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Iman Darnika, terus tempat kami lahir saya di Garut, 24 Maret tahun 1997. Usia Bapak? Usia kurang lebih 20 tahun. Pengalaman Mengajar dari tahun 2012 sudah di MTS Asnawiyah ini, berarti kurang lebih selama 9 tahun. Asal perguruan tinggi Bapak? Asal perguruan tingginya sama dengan teman-teman semua dari Universitas Interprasta Kuliah. Jurusan waktu kuliahnya? Jurusannya biologi. Izin berwawancara dengan Bapak ya. Pertanyaan pertama yang ingin kita tanyakan, apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Teori evolusi di sini ada dua kata, yaitu teori dan yang kedua adalah evolusi. Teori ini merupakan analisis hubungan antara fakta-fakta yang satu dengan yang lainnya yang menimbulkan suatu kesimpulan atau satu kesimpulan fakta-fakta baru. Sedangkan evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan oleh suatu populasi terhadap populasi yang berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Ya, pertanyaan kedua silakan. Apa yang Bapak ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Lamarck dan Darwin ini adalah dua orang pencetus teori evolusi. Hanya saja perbedaannya adalah kalau Lamarck itu dia berteori bahwa evolusi itu terjadi karena adaptasi makhluk hidup. Sedangkan Darwin itu berteori bahwa evolusi itu terjadi karena seleksi alam. Dua contoh yang berbeda di antara mereka adalah terkait evolusi jerapah. Lamarck beranggapan bahwa jerapah yang sekarang kita ketemui yang lehernya panjang itu karena adaptasi makhluk hidup. Dulu jerapah lehernya pendek. Karena disebabkan oleh tanaman di bawah sudah mulai habis, maka si jerapah ini beradaptasi. Dengan cara apa? Dengan memanjangkan lehernya. Semakin panjang, berubahlah genetiknya, maka sampai dengan saat ini kita mengetahui jerapah itu lehernya panjang. Sedangkan menurut Darwin, proses evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Berbeda dengan Lamarck tadi, jerapah dulu menurut Darwin ada dua, ada jerapah yang lehernya pendek, ada jerapah yang lehernya panjang. Nah, yang jerapah yang lehernya pendek karena dia kehabisan makanan di bawah, maka yang jerapah lehernya pendek punah. Yang tersisa adalah jerapah yang lehernya panjang sampai dengan saat ini. Itu perbedaan antara Lamarck dengan Darwin. Sedangkan seleksi alam adalah kemampuan untuk hidup dan reproduksi dari suatu individu diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotipe yang dimiliki organisme tersebut dengan itu. Baik, selanjutnya, menurut Bapak, adakah keuntungan dalam mempelajari teori evolusi ini? Jika memang ada, minta tolong dijelaskan. Tentu ada ya keuntungan mempelajari teori evolusi. Yang pertama adalah kita bisa berpikir, lalu kita juga bisa berimajinasi, lalu kita juga bisa mencari tahu bagaimana terbentuknya alam semesta, lalu bagaimana nenek moyang spesies satu dengan spesies yang lainnya. Lalu juga teori evolusi bisa dijelaskan tentunya terkait disambung-sambungkan dengan sains, agama, dan sejarah, bagaimana terbentuknya alam semesta tadi, terus individu dan seterusnya. Selanjutnya,
apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba? Manusia purba itu berarti manusia yang ada sebelum manusia modern. Penelitian manusia purba ini sudah ada kurang lebih antara 4 juta tahun yang lalu, dan yang paling baru itu fosil manusia purba ditemukan 600.000 sampai dengan 300.000 tahun yang lalu. Pada garis besarnya manusia purba adalah manusia yang ada sebelum manusia modern atau yang kita kenal sebagai Homo sapiens. Pertanyaan selanjutnya, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Nenek moyang manusia menurut teori evolusi. Kita mungkin sudah tahu ya, Darwin itu membuat buku yang judulnya adalah The Origin of Species. Itu menyebutkan bahwa ini yang salah kaprah dari pembaca. Darwin menyatakan bahwa ketika dia melakukan perjalanan itu tadi, lalu dia meneliti beberapa primata, kemungkinan nenek moyang antara kera dengan manusia adalah nenek moyang yang sama. Jadi Darwin tidak pernah mengatakan nenek moyang manusia adalah kera. Dia hanya mengatakan kemungkinan nenek moyang antara manusia dengan kera adalah sama. Seperti yang sudah kita ketahui di dalam penelitian bahwa seperti orangutan itu memiliki genetik yang sama sampai dengan 94,6%. Maka tidak heran ketika Darwin mengatakan kemungkinan manusia dengan kera itu memiliki nenek moyang yang sama. Jadi menurut teori evolusi yang selama ini kita salah adalah teori evolusi selalu dikaitkan bahwa nenek moyang manusia adalah kera, padahal menurut Darwin sendiri kemungkinan antara manusia dengan kera itu memiliki nenek moyang yang sama. Kalau dari jawaban Bapak, kenapa bisa sampai kita pelajar-pelajar itu sebelumnya mempercayainya atau mengetahuinya seperti itu kalau nenek moyang kita itu kera? Karena salah persepsi ya, salah persepsi pembaca tentunya, salah persepsi pembaca. Jadi ketika ada satu kalimat lalu salah persepsi diteruskan ke generasi itu maka semakin kesini akan semakin salah. Seperti saya ambil contoh lain tentang misalkan beberapa ayat dalam Al-Quran atau dalam Alkitab. Ketika ada beberapa pembaca salah persepsi atau salah baca, salah tangkap, salah tafsir, ketika dia diamalkan lalu yang di bawahnya itu mereka mengamalkan lagi, maka seolah-olah amalan tersebut atau teori tersebut benar. Itu padahal kebenaran itu kan banyak ya, kebenaran absolut yaitu dari Tuhan, lalu ada kebenaran menurut suara mayoritas, ya kan, mayoritas manusia berkata A, maka itu dianggap benar walaupun belum tentu benar. Ada kebenaran menurut hukum, ada kebenaran menurut kesepakatan, dan ada kebenaran menurut filsafat. Banyak sekali. Selanjutnya, apakah Bapak percaya tentang teori evolusi? Kenapa? Bisa dijelaskan? Teori evolusi tentu saya mempercayainya. Alasannya adalah karena teori evolusi itu adalah ilmu. Ketika kita mau percaya terhadap suatu ilmu, maka percaya atas dasar ilmu. Ketika kita tidak mau percaya tentang suatu ilmu, maka kita harus membantahnya dengan dasar ilmu. Jadi jangan sampai kita sangkut pautkan agama, baik agama Islam, Kristen maupun yang lainnya tidak mengambil alih tentang evolusi ini, tetapi ini ilmu. Maka ketika kita mau membantah, bantahlah dengan ilmu. Ketika kita mau menerima dengan ilmu. Jadi jangan sangkut pautkan, walaupun nanti teori evolusi sangat bersangkut paut dengan. Baik, selanjutnya Pak, ini mohon maaf sebelumnya. Boleh? Apakah Bapak beragama? Jika memang beragama, agamanya apa ya? Saya dari dulu diajarkan agama Islam. Berarti saya juga Islam. Jadi dari sekarang kecil Islam ya, Pak? Islam tulen lah, insya Allah. Selanjutnya, apakah agama Bapak mendukung teori evolusi dan bisa dijelaskan alasannya kenapa? Tentu mendukung. Agama saya Islam dan mendukung teori evolusi. Alasannya adalah kita bisa sebut saja surah Al-Baqarah ayat 30 yang menyatakan penciptaan pertama Nabi Adam. Mungkin rekan-rekan yang beragama Islam pernah mendengar kisah bahwa ketika Nabi Adam mau diciptakan, itu ada protes dari malaikat. Ya Tuhanku, kenapa engkau menciptakan manusia yang akan merusak? Padahal Nabi Adam atau manusia ini belum diciptakan. Kenapa malaikat protes?
belum diciptakan, kenapa protes? Pertanyaannya, dari prototipe yang mana malaikat bisa membandingkan manusia yang akan diciptakan dengan manusia yang sudah membuat kerusakan di muka bumi? Gitu. Nah, pertanyaannya, Nabi Adam sama bumi lebih dahulu mana diciptakan? Lebih dulu bumi. Karena kenapa? Nabi Adam terbuat dari tanah, tanah berada di bumi. Berarti sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi sudah ada. Gitu. Dan ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, panjang sekali kisahnya, itu sudah ada makhluk-makhluk. Jadi sudah ada makhluk ini di bumi, sampai dengan Nabi Adam diajarkan oleh malaikat Jibril tentang ini namanya ini namanya ini. Artinya sebelum Nabi Adam turun, itu sudah ada makhluk di bumi ini. Pertanyaannya, kenapa tadi malaikat protes? Ternyata manusia purba yang selama ini kita kenal dengan nenek moyang manusia, itu kan adanya sekitar berapa tahun yang lalu kurang lebih? Kurang lebih manusia purba itu ada sekitar 4 juta tahun yang lalu. Kita runtutkan, Nabi Adam turun ke bumi berapa tahun yang lalu? Oke, sekarang tahun berapa Hijriah? Kita waret-waret aja ya. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1443. Tahun baru Hijriah itu diambil dari proses hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah pada umur 53 tahun. 1443 tambah 53. Berapa tahun? Berapa? 1443 tambah 53. 1496. 1496. 1496. Oke, baru 1496. Nah, dari Rasulullah ke Nabi Adam berapa tahun? Ada tuh di sana, ada silsilah dari Rasulullah sampai Nabi Adam. Rasulullah bin Abdullah bin Thalib sampai dengan Nabi Adam. Kurang lebih itu 6.155 tahun. Tambah dengan yang tadi. Kurang lebih 8.000 tahun lah kita kenakan 8.000 tahun. Nabi Adam turun ke bumi 8.000 tahun yang lalu. Sedangkan manusia purba adanya 4 juta tahun yang lalu. Oke, sampai sini dulu nih. 8.000 tahun Nabi Adam turun, sedangkan manusia purba itu adanya 4 juta tahun yang lalu. Dari mana ilmuwan tahu? Mereka kan meneliti fosil. Bagaimana cara mereka meneliti, membandingkan antara fosil yang satu, misalkan ini fosil baru kemarin seperti dibentuknya, lalu dibandingkan dengan yang 1.000 tahun, 2.000 tahun, sampai dengan berjuta-juta tahun, fosilnya ada kok, tengkoraknya ada. Itu bukan resin, bukan semen, gitu kan? Yang Homo sapiens, Japanicus, Solenisis itu ada semuanya. Dan menurut penelitian itu berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, sampai di sini. Ketika dalam teori evolusi kan ada penjelasan tuh, ada missing link. Ada tiba-tiba ketika dari manusia purba kok tiba-tiba jadi manusia. Ada missing link. Karena si Darwin ini dan yang lain-lain tidak beragama, maka dia kaitkan antara manusia purba dengan Nabi Adam. Sedangkan kita dalam agama Islam dijelaskan kenapa missing link itu terjadi. Missing link itu terjadi karena yang pertama nih, ada Australopithecus 4 juta tahun yang lalu, terus ke sini. Tiba-tiba ada missing link. Ada missing link kok fosil ini berbeda dengan Homo sapiens manusia modern. Nah, agama Islam menyebutkan missing link itu adalah turunnya wahyu, turunnya Nabi Adam ke bumi. Karena bentuknya hampir sama, nih, primata ini yang kita sebut dengan manusia purba. Bentuknya hampir sama dengan manusia. Kita sudah dijelaskan di awal bahwa kemiripan kita itu 96% antara kera dengan manusia. Karena hampir sama dan si Darwin ini bingung bagaimana cara menyambungkannya, maka dari itu disambungkan antara ini 4 juta, 2 juta, 600.000 sampai dengan manusia modern. Nyambung. Kalau kita dalam Islam itu dipisah antara manusia yang sama nih prototipenya, makanya malaikat Jibril protes. Ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan manusia atau makhluk yang akan merusak di bumi? Dari mana prototipenya? Prototipenya adalah dari manusia purba. Di dunia itu udah ada manusia purba yang kita sebut dengan manusia purba, berevolusi sampai era namanya ketika manusia purba ini melakukan kerusakan, kanibal dan sebagainya yang disebut dengan Cro-Magnon, ya, Cro-Magnon, primata Cro-Magnon. Cro-Magnon ini mirip dengan manusia 44 juta tahun yang lalu, mirip dengan manusia. Lalu Tuhan mau menciptakan makhluk yang mirip dengan Cro-Magnon.
prototipenya dari sini. Malaikat Jibril menanyakan, kenapa engkau menciptakan makhluk yang merusak di bumi? Kata Allah, apa kata Tuhan? Aku lebih tahu daripada engkau. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kaitkan antara teori evolusi dengan ini, ya betul. Bedanya adalah Darwin membuat sambungan ini secara menyambung, sedangkan dalam Islam sambungan ini terputus, di mana ketika Nabi Adam turun dari surga ke bumi. Darwin kan tidak percaya itu. Jadi. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak siapakah manusia pertama menurut agama Bapak? Manusia pertama tentu Nabi Adam. Ketika tadi disebutkan kisah dalam surah Al-Baqarah ayat 30, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Nabi Adam. Manusia pertama itu Nabi Adam. Nabi Adam. Selanjutnya, Selanjutnya itu, menurut Bapak, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Bapak? Tentu tidak bertentangan, ya. Sains tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran. Sains tidak pernah bertentangan dengan agama. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita membaca sains dan bagaimana kita membaca agama. Kalau misalkan bertentangan, kita tentang lagi dengan ilmu, jangan dikaitkan lagi dengan agama. Kalau misalkan tidak bertentangan, kita terima dengan seperti itu. Selanjutnya, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah? Tentu masih layak. Teori evolusi sangat layak diajarkan di sekolah. Kalau misalkan memang evolusi adalah teori yang sangat sesat, mungkin kita tuh banyak ulama-ulama ya seperti Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu adalah sejarawan dari Islam, dikenal sebagai bapak sosiologi dan bapak ekonomi. Beliau salah satu ulama Islam yang mendukung dengan teori evolusi. Kalau misalkan memang ini sesat, salah, mungkin sudah kita punya MUI ya di Indonesia mungkin sudah ditiadakan. Tapi sampai saat ini kita masih pelajari teori evolusi. Yang jadi masalah adalah bagaimana guru-guru di sekolah memahami atau membaca teori evolusi dengan baik dan benar. Selanjutnya Pak, apakah Bapak mengetahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Jika mengetahui, minta bantu dijelaskan. Zionisme itu adalah gerakan dari umat Yahudi untuk merebut Palestina. Itu Zionisme. Jadi secara singkat, Zionis adalah perkumpulan orang yang mau mendirikan negara sendiri yaitu Israel dan merebut kekuasaan tanah dari Palestina. Sedangkan Freemason itu adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok. Kelompok ini adalah kelompok tertutup, anggotanya kurang lebih 6 juta orang. Freemason itu berasal dari kata Prancis ya, yang artinya adalah kerja keras ataupun bisa kita sebut dengan mental baja, mental batu. Itu walaupun kita nggak tahu misi aslinya atau apa. Nah, ketika ada Freemason lahirlah Illuminati. Illuminati ini juga sama. Illuminati ini terinspirasi dari Freemason. Dia itu mempunyai ambisi untuk merubah tatanan dunia, tatanan politik, tatanan ekonomi secara global. Sedangkan Dajjal dalam agama Islam, Dajjal itu berarti kan orang yang muncul ketika akhir zaman. Gitu. Ketika Dajjal muncul berarti kan akhir zaman itu sudah hampir dekat. Dajjal itu pembohong, pendusta, lalu saktinya luar biasa, dan kita sering digambarkan Dajjal itu bermata satu dan sebagainya, munculnya di suatu tempat sampai dengan ada satu negara yang tidak bisa dimasukin Dajjal dan seterusnya. Panjang sekali kisahnya. Tapi Dajjal secara garis besar adalah makhluk yang muncul ketika akan terjadinya akhir zaman atau kiamat. Berarti dari 4 ini Bapak mempercaya kalau ini ada di bumi ini? Freemason, Illuminati itu organisasi yang fakta dan fiktif. Gitu. Jadi kadang misalkan kita gak jauh misalkan tentang coronavirus ya, kita sambungkan dengan ini. Ada beberapa orang yang ini ulah Freemason atau Illuminati karena untuk merubah tatanan dunia. Cocokologinya disambungkan dengan ini, disambungkan dengan ini, semua dengan ini. Gitu, karena mereka ingin merubah tatanan dunia, entah itu dalam perpolitikan, ekonomi dan sebagainya. Maka kalau misalkan disebut percaya atau tidak tentang Illuminati maupun Freemason, tentu saya percaya.
Kenapa? Karena organisasi-organisasi yang ingin merubah tatanan dunia itu kita biasa sebut dengan Freemason atau Illuminati. Baik. Selanjutnya, mengenai teori evolusi, apakah Bapak mendukung, menolak, atau ragu-ragu dan berikan alasannya? 100% saya mendukung teori evolusi. Karena evolusi itu kan memang benar adanya. Evolusi pengertiannya adalah perubahan secara lama, sedangkan revolusi adalah perubahan secara cepat. Kalau misalkan manusia berevolusi dari kera, kalau misalkan gini logikanya, evolusi itu makhluk yang berevolusi masih ada atau enggak? Jerapah berevolusi nih, dari mulai leher pendek ke leher panjang. Jerapah yang lehernya pendek masih ada atau enggak? Enggak ada. Kalau misalkan kera berevolusi jadi manusia, kenapa kera masih ada sampai sekarang? Katanya kera berevolusi, kok kera masih ada? Gitu. Jadi evolusi itu gini, kan sesama primata. Kalau misalkan Anda atau kalau misalkan kita semua tidak setuju bahwa manusia itu mirip dengan kera, kita juga tidak boleh setuju kalau manusia itu adalah mamalia. Mamalia kan sama dengan sapi, dengan kuda dan sebagainya. Kita juga tidak boleh setuju kalau misalkan kita disamakan dengan makhluk vertebrata lainnya yang bertulang belakang. Kan kita juga punya apa namanya? Struktur sendiri dari mulai yang pertama kingdom, ke genus, ke spesies dan sebagainya. Nah di primata itu kan banyak, dan kita masuk ke mamalia, jadi kan mamalia, vertebrata dan sebagainya. Antara manusia, monyet, orangutan, gorila, itu kan satu film ya. Itu walaupun beda jenis, ya itu kita sudah sadari itu. Jadi pertanyaan tentang apakah saya mendukung, sangat mendukung teori evolusi. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, mengapa teori evolusi khususnya yang mengenai evolusi pada manusia masih dipelajari sampai sekarang? Kenapa masih dipelajari sampai sekarang? Karena memang pengetahuan itu, ya salahnya seperti ini. Pengetahuan itu benarnya ketika menjelaskan tentang teori evolusi, bahwa makhluk itu bisa berevolusi. Salahnya adalah ketika mencampur adukan antara teori evolusi dari kera ke manusia. Ini salahnya. Jadi kalau misalkan ditanya tentang apa tadi masih diajarkan ya sampai sekarang, yang pertama kita harus ubah dulu nih persepsi dari buku-buku yang sudah tercetak banyak gitu, antara teori evolusi dengan penciptaan manusia sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau misalkan masih seperti ini, sebetulnya tidak bisa terus-menerus diajarkan, tapi kita harus rekonstruksi dulu, harus rubah dulu tatanannya, materinya, baru kita ajarkan secara ke generasi berikutnya. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada peserta didik nih, tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Berikan alasannya. Apakah boleh menjelaskan teori evolusi Kepada peserta didik, kepada peserta didik? padahal itu tuh bertentangan sama agama. Kan sekarang kita udah tahu kalau teori evolusi itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi karena di luar sana tahunya teori itu bertentangan dengan agama, Bapak sebagai pendidik, saya sebagai pendidik berarti kan bertugas untuk menyampaikan kebenaran. Apa yang saya tahu tentang teori evolusi? Sederhana, itu matematika aja deh. Manusia purba adanya tahun berapa, Nabi Adam adanya tahun berapa, segitu aja, gitu kan? Anda kalau misalkan mempelajari tentang teori Darwin, jelas-jelas dia menyebutkan missing link. Missing link itu garis yang hilang. Dari sini ke sini ke sini, missing link manusia modern. Nah, Islam menjawab missing link itu adalah turunnya Nabi Adam ke bumi. Jadi sangat masuk akal sekali antara teori evolusi dan saya sebagai pendidik bertugas untuk meluruskan apa yang selama ini pemahaman salah dari kebanyakan orang, dan sebagian orang sebetulnya udah menyadari hal ini. Makanya Ibnu Khaldun tadi saya sebutkan sebagai sejarawan muslim itu udah mendukung. Hanya saja mungkin di kita kurangnya literasi ataupun salah membaca tentang suatu konsep. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjelaskan teori evolusi ke peserta didik? Yang pertama tentu kita harus melihat peserta didik ya. Kan peserta didik itu ada yang berbeda keyakinan gitu
kan ada berpegang teguh pada Bible, ada berpegang teguh pada Al-Quran dan sebagainya. Tentu kita harus selaraskan dulu. Dan saya pribadi karena saya mengajar di madrasah, maka dasar yang saya ajarkan adalah Al-Quran. Itu apa yang Al-Quran kisahkan dan apa yang sains temukan. Tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana membuat sains dan Al-Quran itu selaras. Jadi tidak ada istilah sains bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan agama, tidak ada istilah. Tadi kan Bapak menyebutkan diselaraskan sains dan Al-Quran, itu kira-kira bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Al-Quran itu, kalau kita berbicara tentang Al-Quran ya, mohon maaf sebelumnya, Al-Quran itu berbicara tentang kisah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita berkisah dari mulai Nabi Adam seperti apa pembentukannya, terus Nabi Adam diturunkan, terus bagaimana manusia purba terjadi, sampai dengan Ramadan tadi terjadi. Terus kita juga berkisah, misalkan kalau misalkan peserta didik tidak percaya dengan ini, kita ambil contoh lain deh. Pernah nggak Anda menemukan fosil dinosaurus di Indonesia? Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak ada fosil dinosaurus di Indonesia? Karena Indonesia terbentuk 65 juta tahun yang lalu. Dinosaurus punah 64 juta tahun yang lalu. Belum masuk ke Indonesia karena Indonesia masih berupa lautan. Itu pada 60 juta tahun yang lalu Indonesia terbentuk. Sedangkan 64 juta tahun yang lalu dinosaurus punah. Maka di Indonesia tidak pernah ditemukan fosil dinosaurus. Apakah dinosaurus ada? Ada. Buktinya apa? Fosil. Kita tidak bisa memanipulasi fosil. Cuma kalau misalkan peserta didik bertanya, kok di Indonesia nggak ada? Memang di Indonesia gini-gini? Ya Indonesia terbentuk berapa tahun yang lalu? Dinosaurus terbentuk berapa tahun yang lalu? Masuk akal sekali, matematika sekali. Iya, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Iman atas jawaban-jawaban dari wawancara hari ini, sangat memuaskan sekali. Nah, kesimpulan dari beberapa wawancara tadi, yang pertama itu kesimpulan dari hasilnya bahwasannya Bapak itu mendukung ya adanya teori evolusi yang dan tidak bertentangan dengan agama serta tidak disangkut pautkan dengan agama. Nah, solusi dari kami untuk Bapak itu evolusi tetap harus diajarkan ke peserta didik. Yang kedua itu bahwa evolusi harus disampaikan ke peserta didik dengan rekonstruksi materi terlebih dahulu. Yang terakhir itu mencari lebih banyak lagi sumber-sumber yang faktual untuk memperkuat teori evolusi. Nah, ada tanggapan dari Bapak? Tanggapan dari saya, karena ini terkait tentang teori evolusi, maka apa yang tadi saya jelaskan juga sama, hanya teori, berbeda dengan fakta. Kan kalau fakta namanya bukan teori tapi hukum gravitasi, hukum gaya dan sebagainya, hukum genetika itu hukum karena sudah fakta. Kalau semua teori kita jawab, kita bantah, kita dukung dengan teori juga. Terima kasih Bapak Iman atas waktunya yang telah mengizinkan kita untuk wawancara, yang telah meluangkan waktunya juga untuk memberikan kita informasi agar kita lebih terbuka lagi tentang evolusi. Sekian wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.